Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Ketika kita membicarakan Presiden Republik Indonesia, kita mungkin akan menyebut Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto yang saat ini menjabat. Tapi tahukah historian kalau sebelum Presiden Soeharto ada dua nama tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia? Nama dua tokoh tersebut yaitu Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Asaat. Ingin tahu lebih jelas tentang Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Asaat, serta kapan kedua tokoh tersebut menjadi Presiden Republik Indonesia? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Syafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten pada tanggal 28 Februari 1911. Ayahnya bernama Arsyad Prawiranegara, seorang jaksa yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Banten. Syafruddin memulai pendidikannya di ELS. Setelah pendidikan di ELS, Syafruddin melanjutkan pendidikannya ke Mulo di Madiun, menyusul ayahnya yang bertugas di Ngawi, Jawa Timur. Kemudian Syafruddin melanjutkan pendidikannya ke AMS di Bandung. Setelah lulus dari AMS pada tahun 1931, Syafruddin pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya ke Rechtshogeschool atau RHS, yang merupakan sekolah tinggi hukum yang berdiri pada tahun 1924. Pada tahun 1939, Syafruddin berhasil menyelesaikan studi hukumnya dan meraih gelar Mister in the Rechten atau Sarjana Hukum. Menurut laman resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, Syafruddin memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia dari Bukit Tinggi dari tanggal 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Pada tanggal 19 Januari 1948, Syafruddin menjabat Menteri Kemakmuran pada era Kabinet Hatta. Saat terjadi agresi militer kedua di Yogyakarta, Belanda menangkap para pemimpin RI, termasuk Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan separuh anggota kabinet. Syafruddin ditugaskan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Pada tanggal 22 Desember 1948, Syafruddin mengumumkan berdirinya PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia menjabat pemimpin PDRI, merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri. Pemerintahan darurat ini adalah upaya untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan Indonesia masih ada dan berdaulat. Pemerintahan darurat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara mengadakan perundingan dengan Belanda. Kemudian perundingan Romroyen mengakhiri upaya Belanda. Soekarno, Hatta, dan anggota kabinet yang ditangkap Belanda kemudian dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah menteri kabinet. Kemudian terjadi serah terima mandat dari PDRI ke Presiden Soekarno secara resmi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Mr. Asaat lahir pada tanggal 18 September 1904 di Kampung Pincuran Landai, Agam, Sumatera Barat. Dia memiliki gelar kebangsawanan Datuk Mudo. Mr. Asaat pernah sekolah agama Adabiah di Padang dan kemudian melanjutkan pendidikan ke Mulo Padang. Mr. Asaat kemudian pindah ke Batavia untuk melanjutkan studinya ke Stovia. Tapi karena ia tidak merasa cocok sebagai seorang dokter, maka dia keluar dan melanjutkan kembali studinya ke AMS. Setelah lulus dari AMS, beliau melanjutkan pendidikannya ke sekolah hukum di RHS atau Rechtshogeschool. Selama sekolah di RHS, Mr. Asaat memulai kegiatan politiknya dengan aktif dalam organisasi pergerakan pemuda, yaitu Young Sumatranen Bond.
dan menjadi Ketua Perhimpunan Pemuda Indonesia. Ketika Perhimpunan Pemuda Indonesia menyatukan diri dalam Indonesia Muda, Mr. Asaat dipilih sebagai Bendahara Komisaris Besar Indonesia Muda. Selain bergabung dalam Indonesia Muda, Mr. Asaat juga bergabung dalam Partindo atau Partai Indonesia. Kiprah politiknya diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda dan juga pihak sekolah yang menyebabkan pihak sekolah tidak pernah memberikan kelulusan kepadanya. Kondisi ini membuat Mr. Asaat kesal dan membuatnya berhenti dari RHS dan melanjutkan studi di bidang hukum ke Belanda di Universitas Leiden dengan memperoleh gelar Mister in the Rechten atau Sarjana Hukum. Mr. Asaat kemudian bekerja sebagai advokat hingga tahun 1942 saat Jepang masuk ke Indonesia. Dia lalu diangkat sebagai Camat Gambir dan kemudian Wedana Mangga Besar di Jakarta. Sejak tahun 1948 hingga 1949, Mr. Asaat menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia atau BPKNIP. BPKNIP merupakan sebuah badan legislatif yang berdiri pada masa awal kemerdekaan yang menjalankan fungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Mr. Asaat lalu menjadi Ketua KNIP sampai KNIP dibubarkan pada tanggal 15 Desember 1949. Saat agresi militer kedua meletus, Mr. Asaat bersama Soekarno dan Bung Hatta sempat ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Manumbing, Pulau Bangka. Setelah agresi militer kedua berakhir, Mr. Asaat dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dilaksanakan konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, yang akan mengubah status Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS memiliki 7 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Selain itu, ada juga 9 satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu Jawa Tengah, Belitung, Kalimantan Barat, Daerah Banjar, Kalimantan Timur, Bangka, Riau, Dayak Besar, dan Kalimantan Tenggara. Setelah penandatanganan hasil perjanjian KMB pada tanggal 27 Desember 1949, diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Karena keputusan tersebut, maka Konstitusi RIS dan UUD 1945 tidak dimungkinkan berlaku secara bersamaan. Perubahan ini tentu saja mengubah pucuk pimpinan yang ada di Indonesia. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditunjuk sebagai Presiden dan Perdana Menteri dari RIS. Sementara 9 negara otonom lainnya yang berpusat di Yogyakarta mengalami kekosongan kekuasaan. Berdasarkan konstitusi yang berlaku saat itu, jika presiden dan wakil presiden berhalangan dalam memimpin, maka tanggung jawab dan tampuk kepemimpinan akan dipegang oleh Ketua BPKNIP. Maka dari itu, Mr. Asaat ditunjuk sebagai pemangku jabatan pelaksana atau Acting Presiden Negara Republik Indonesia. Pada periode kepemimpinannya, Mr. Asaat dan Kabinet Halim, program kerja utamanya adalah mewujudkan pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia dan agar terjadi demokratisasi di bidang politik dan pemerintahan. Pada periode ini, pemerintahan RI berjalan dengan baik dan lancar, serta hukum dan pemerintahan juga menjadi lebih terjamin. Posisi Mr. Asaat sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia berlangsung selama 9 bulan, yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang pembentukan NKRI ditetapkan. Berdasarkan undang-undang tersebut, RIS secara resmi dibubarkan, dan negara-negara bagian yang tergabung di dalam RIS menyatakan kembali bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kembalinya bentuk negara menjadi NKRI membuat Soekarno kembali menjadi Presiden RI. Dan hal ini menandakan berakhirnya kepemimpinan Mr. Asaat secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950. Selama menjabat dan melakukan peran sebagai presiden, Mr. Asaat tidak mau dipanggil presiden atau paduka yang mulia. Bahkan berkat Asaat, istilah paduka yang mulia dihapus dan menggantikan dengan sebutan bapak atau ibu. Karena menurutnya penyebutan itu pada era-era kemerdekaan merupakan paham feodal, sedangkan bangsa Indonesia merupakan warga negara yang hidup dalam sebuah republik. Itu tadi 2 orang presiden Indonesia yang tidak pernah dibahas dan hampir terlupakan. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.